Beranjak daripada hadits ini, kata Nabi SAW, manusia itu 4 tingkatan. Yang terbaik adalah yang Allah berikan ilmu dan harta. Dia faham agama, dia kaya raya. Makanya ibu dan bapak jadikan sebagai doanya, ya Allah karuniakan aku ilmu dan harta. Dan kata Nabi, dan dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Artinya ilmunya diajarkan, hartanya diinfakkan. Nah ini orang yang terbaik. Kata Nabi SAW, bi afdhalil manazil, orang yang terbaik. Uangnya dibangun masjid, rumah anak yatim, kebutuhan keluarganya, bakti orang tuanya, jihad dan segala macam. Golongan kedua, ini yang digarisbawahi, orang yang Allah berikan ilmu tapi tanpa harta. Dia faham secara agama, bangun masjid itu dapat istana di surga. Dia faham sedekah itu pahalanya besar. Dia faham itu bantu teman-teman yang jihad di Palestina besar pahalanya. Bantu anak yatim, tapi dia nggak punya. Apa kata Nabi SAW? Tapi golongan kedua ini berkata antara dia sama Tuhannya Allah. Dia niat, dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau karuniakan aku seperti engkau karuniakan kepada orang itu, yang golongan pertama tadi, maka aku akan berbuat yang sama. Maka kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fa'ajruhuma sawa. Maka dengan niatnya itu Allah samakan pahalanya dengan golongan pertama. Nah tolong digarisbawahi dulu ini Bapak Ibu sekalian, karena ini penting sekali. Sekarang sebagai contoh, di Jakarta misalnya, Anda lihat Istiqlal. Tidak ada yang tidak tahu Istiqlal di Indonesia, karena ini adalah simbol kita, alhamdulillah, gitu ya. Di Jakarta itu berarti simbol Islam. Kalau Anda lewat, Anda cuma mengatakan Istiqlal bagus ya. Misal, Istiqlal besar ya, saya sholat di sana, misalnya dijadikan sebagai bahan cerita. Misal kita bicara begitu, pastikan Bapak Ibu sekalian tidak ada manfaat buat kita, tidak ada manfaat bagi pendirinya. Kalau Anda mau lebih cerdas dan menyamalkan hadits ini, Anda bilang begini, antara Anda sama Allah. Kan kita sekarang tidak sempat hadir di saat itu. Kita juga bukan presiden Indonesia atau orang kaya yang bisa menyumbang di saat itu. Istiqlal sudah terbangun. Kita sekarang baru ada sekarang. Apakah terlewatkan begitu saja? Enggak. Dengan hadits ini kita bisa raih pahalanya. Gimana caranya? Ya Allah, kita bilang antara kita sama Allah, enggak usah orang lain tahu. Jadi kan jadi doa. Ya Allah, kalau seandainya engkau memberikan hambamu ini peluang seperti pendiri Istiqlal, hamba akan lakukan. Kalau Bapak Ibu ikhlas, pastikan dapat seperti hadits ini. Karena golongan kedua tadi Nabi bilang dia punya ilmunya, tapi nggak punya harta. Tapi dia bilang antara dia sama Tuhannya Allah, ya Allah kalau seandainya engkau berikan aku seperti orang itu yang punya ilmu dan harta tadi, maka aku akan buat yang sama. Tapi memang betul yang menghalangi dia karena dia tidak punya ya. Maka kata Nabi SAW, dia dengan niatnya pahalanya sama.